Ahli psikologi forensik mengungkap kecerdasan dari masing-masing kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. Hingga terungkap Putri Chandrawati dipaksa Sambo akui pelecehan. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Akwina Angger di News on Trending. Ahli psikologi forensik Reni Kusmowardani hadir sebagai saksi dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Rabu 21 Desember 2022. Reni mengungkap asesmen psikologi terhadap para terdakwa termasuk Kuat Ma'ruf. Hasil asesmen ini pun ditanggapi oleh Kuat yang belak-belakan mengaku ikhlas sekalipun dibilang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Bahkan terlihat kerumunan penasehat hukum di sekitarnya ikut tertawa dengan sikap asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo tersebut. Tak disangka setelahnya Kuat memberanikan diri untuk bertanya mengenai sifatnya. Rupanya Kuat mengaku sakit hati sering dituding pembohong selama perjalanan kasus pembunuhan berencana ini. Pertanyaan ini dijawab dengan serius oleh Reni yang pada akhirnya tidak sanggup menahan tawa lagi. Reni menyebut awalnya memang terdeteksi ada kebohongan dari jawaban Kuat, tetapi sudah direvisi. Tidak berhenti sampai di situ, Kuat masih mencoba mengonfirmasi lagi. Reni sebagai saksi mengutarakan isi hati Kuat selama menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kuat mengaku sakit hati karena sering disebut pembohong atau tidak jujur dalam setiap persidangan. Ia juga menanyakan kepada Reni apakah dirinya terindikasi sebagai seorang pembohong. Reni pun menjawab bahwa Kuat pernah berbohong dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun pernyataan tersebut telah diperbaiki oleh Kuat. Kemudian Kuat kembali bertanya apakah selama ini dirinya telah memberikan keterangan yang jujur dalam persidangan. Lalu Reni mengaku bahwa ia tidak menemukan adanya indikasi manipulasi selama pemeriksaan terhadap Kuat Ma'ruf. Sebagai informasi, ahli psikologi dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia mengungkapkan bahwa Kuat mempunyai kecerdasan yang tergolong di bawah rata-rata dibandingkan dengan orang yang seusianya. Di sisi lain, Putri Chandrawati dipaksa oleh Ferdy Sambo untuk membuat laporan dugaan kasus pelecehan seksual. Putri Chandrawati sendiri dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Pernyataan Putri tersebut berawal pada saat kuasa hukum terdakwa Baradae menanyakan soal benar atau tidaknya Ferdy Sambo menyuruh untuk membuat laporan. Pada saat itu Putri mengaku bahwa dirinya merasa takut dengan suaminya sendiri. Jaksa pun kemudian menanyakan soal kepribadian Ferdy Sambo di keluarga. Menurut Putri, suaminya itu memang sosok yang tegas saat berada di rumah. Putri sendiri menjelaskan bahwa karakter tersebut didasarkan karena Ferdy Sambo merupakan anggota kepolisian Indonesia atau Polri, sehingga harus tegas. Reni sempat meminta maaf kepada Kuat Ma'ruf karena membongkar kepribadiannya selama persidangan. Menurut Reni, Kuat merupakan pribadi yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dengan orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini lebih lambat dalam memahami informasi, ujar Reni. Usai menyampaikan hal tersebut, Reni sempat meminta maaf kepada Kuat. Jaksa Penuntut Umum pun memotong ucapan Reni dengan menyebut bahwa Kuat senang kepribadiannya dibongkar di persidangan. Sontak ucapan jaksa itu membuat seisi sidang tertawa geli. Selepas itu, Reni kembali membacakan kepribadian Kuat. Kata Reni, Kuat adalah pribadi yang memiliki potensi untuk memahami keadaan yang terjadi di sekitar lingkungan. Kuat juga dinilai sebagai orang yang memiliki moral baik. Memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan yang dia alami seperti itu, jelas Reni. Reni menambahkan Kuat memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi dan tidak gampang tersugesti. Reni menjelaskan hasil pemeriksaan psikologi para terdakwa. Ia menyebut bahwa Putri memiliki kecerdasan rata-rata dengan orang seusianya, sedangkan Sambo memiliki kecerdasan yang tinggi. Para anak buahnya pun yakni Ricky Rizal dan Richard Eliezer juga memiliki kecerdasan rata-rata. Sementara sang sopir Kuat Ma'ruf berada di bawah rata-rata.
Adapun informasi selengkapnya bisa diketahui melalui poin-poin berikut. 1. Ferdy Sambo. Reni menilai Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan kemampuan kreatif yang baik. Sambo juga disebutkan mempunyai cara berpikir praktis, bukan teoritis. Dimulai dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak FS memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan atraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum, cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, ucap Reni. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, Ferdy Sambo juga dinilai sebagai sosok pekerja keras, serta selalu memiliki motivasi tinggi untuk mencapai target tertentu. Pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Lanjutnya, menurut Reni, Ferdy Sambo memiliki kepribadian yang kurang percaya diri. Untuk itu, ia disebut membutuhkan dukungan orang lain dalam mengambil keputusan besar. Ditambah, ada pengalaman kecil yang membuatnya nyaman. Pada dasarnya, Pak FS ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Jelas Reni. Lebih lanjut, Ferdy Sambo dipandang sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosial. Ia juga patuh dengan aturan norma. Namun, hal ini bukan berarti Sambo menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri dalam situasi terdesak. Terakhir, melihat dari latar belakangnya sebagai keturunan Sulawesi Selatan, Reni menilai Sambo memegang teguh budaya yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan. Jadi, ia sulit mengendalikan emosi dan tidak berpikir panjang. 2. Putri Chandrawati. Reni mengatakan kecerdasan rata-rata Putri membuatnya dapat memahami nilai sosial. Namun, perencanaan perilakunya kurang. Ia juga mengatakan Putri kurang dalam menanggapi lingkungan, termasuk saat menghadapi masalah. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik. Kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan, dan mengelola informasi, serta mengungkap kembali yang diingatnya, ungkap Reni. Selanjutnya, jaksa dalam sidang membacakan keterangan Reni saat proses penyidikan. Menurut Reni, Putri memiliki kebutuhan tinggi terhadap figur yang memberi rasa aman, seperti keluarga dan para ajudan yang terpercaya. Jadi dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya. Dalam hal ini seperti kepada orang tua, kepada suami, kata Reni. Jaksa juga menanyakan apakah kepribadian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saling melengkapi atau tidak. Kemudian dijawab Reni bahwa mereka sebagai pasangan suami istri memang saling membutuhkan. 3. Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf disebut Reni memiliki kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. Menurut ahli psikolog forensik itu, Kuat sangat lambat dalam menerima berbagai informasi. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat ini agak lebih lambat dalam memahami informasi, ujar Reni. Reni sempat berhenti memberi penjelasan karena tim kuasa hukum Kuat tertawa. Reni yang bersaksi lantas meminta maaf dan izin karena hasil pemeriksaan itu memang harus dibuka di persidangan. Reni kemudian diminta jaksa melakukan penjelasan. Ia menyebut meski Kuat lebih lambat dalam menerima informasi, namun sopir keluarga Sambo ini justru memiliki kemampuan memahami nilai moral. Tak hanya itu, Reni juga mengatakan Kuat memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap atasannya. Namun, Kuat tidak mudah ditebak dan tidak ada kepura-puraan saat menjalankan pemeriksaan. 4. Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Beralih kedua mantan ajudan Ferdy Sambo, yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Menurut Reni, Richard memiliki tingkat kecerdasan rata-rata dengan potensi intelektual yang baik, terlebih untuk menjalankan tugas-tugas yang sederhana. Secara umum, taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Potensi intelektualnya ini digunakan secara maksimal, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ucap Reni.
Reni juga menyebut bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki Richard cukup tinggi, apalagi terhadap figur yang memiliki otoritas. Sementara itu, Ricky Rizal pun disebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibanding orang seusianya dengan kapasitas memori yang baik. Itulah rangkuman hasil pemeriksaan psikologi forensik dari para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J dalam persidangan. Saksikan rangkuman berita lainnya di newsontrendingssuara.com.